Shalom, selamat pagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik
Syukur hanya bagimu Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom pagi Shalom semuanya. pagi Esther, Sepsi, Pak Anton, Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, good morning. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Indah, selamat pagi. Pak Saiman, Bu Saiman, selamat pagi. Bu Ruth Sugiarti ya, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Yuk kita baca Alkitab kita ya. Mazmur 13. Mazmur 13, doa kepercayaan. Mazmur 13 ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Amin, amin, amin. Nah, ini satu hari lagi kita meninggalkan tahun 2024 ya. Ya. Selamat pagi Pak Elias, Bu Elias. Dalam Mazmur 13 ini ada pertanyaan kepada Tuhan ya. Kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Engkau menolong aku? Dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan, dalam hal permasalahan keluarga ya. Berapa lama lagi ini kok gak selesai-selesai gitu ya. Ada sebuah kesaksian bahwa Pak Jim berjuang melawan penyakit saraf motorik. Kondisi saraf-saraf pada ototnya ini terus merosot sehingga otot-ototnya itu makin melemah. Ia sudah kehilangan keterampilan motorik halus dan kemampuan mengendalikan anggota tubuhnya semakin surut. Ia tidak dapat lagi mengancing baju. Ayo, siapa di sini yang minta tolong kalau kancingin baju di leher ya? Mengancingin baju di lengan. Ini loh, tangan nggak bisa jepit gitu deh. Orang banyak latihan ya. Ini juga gitu ya, sudah mulai melemah. Ya sudah 74. Ini kalau tidak ada dayang-dayang nggak bisa ngancingin baju. Apalagi yang di lengan manset itu ya. Karena apa? Motoriknya makin melemah karena harus dilatih ya. Itu harus sebelum dia menjadi loyo. Ayo latihan ya, latihan ngangkat beban, latihan ya terapi-terapi itu harus dilakukan ya. Nah, Jim ini sudah kehilangan keterampilan motorik halus. Apa itu? Yaitu tadi ngancingin baju. Terus apa lagi?
ngiket tali sepatu ya, sudah tidak bisa. Ambil uang koin di meja ini. Ngambil barang kecil-kecil, jepit gini tidak bisa ya. Terus apa lagi? Pakai sumpit ya, sumpit, makan dimsum pakai sumpit nggak bisa ya. Jadi ini ada motorik halus di tangan kita, kaki ini ada syaraf-syaraf halus yang nantinya makin tua makin melemah ya. Mungkin tidak bisa lagi bunderi undi-undi ya. Atau ngempeli lento ya, tidak bisa ya. Karena sudah lemah ini, harus dilatih. Gelintir-gelintir, nastar itu sudah jatuh bolak-balik ya, hancur. Pakai kelereng itu ya, dilatih gitu. Maka Jim bertanya, mengapa Allah membiarkan ini terjadi ya? Pertanyaan-pertanyaan ini ya. Mengapa Tuhan? Mengapa aku Tuhan ya? Jim itu tidak berbeda dengan banyak orang percaya seperti kita yang mengajukan pertanyaan serupa kepada Allah ya. Di dalam Mazmur 13 Daud berseru. Kita baca ayat 1. Mazmur 13 ayat 2 ya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ya, ini pertanyaannya. Pertanyaannya kalau kita menghadapi sakit-sakit penuaan ini, kan pertanyaannya jadi, kapan Tuhan aku disembuhkan? Kapan kok lama gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan itu. Atau tidak mampu lagi membayar, penghasilannya tidak ada sudah. Berapa lama lagi aku dapat pekerjaan? Berapa lama lagi aku dapat order ya? Berapa lama lagi aku bisa menyelesaikan segala sesuatunya? Berapa lama lagi penderitaanku ini? Ya, berapa lama ya? Nah, kita juga boleh membawa kebingungan dan pertanyaan kita itu kepada Allah. Dia mengerti saat kita berseru, berapa lama lagi? Dan mengapa begini ya? Jawaban utamanya diberikan kepada kita dalam Tuhan Yesus serta kemenangannya atas dosa dan maut. Mungkin Tuhan diam saja, tetapi ketika Anda membaca Alkitab, Anda akan menemukan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Nah, di dalam dunia ini kamu memang banyak menderita. Tetapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Di dalam kelemahan itulah kita bisa melihat Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah tidak bisa ini ya megang uang ya karena tipis ya, jadi jatuh-jatuh itu. Mengucap syukur ya, gak usah pegang. Gak usah pegang uang. Cukup ada bendara yang bayari semua gitu ya. Lah bendara kita punya bendara agung yang membayar pengeluaran kita semua. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bu Lasma, selamat pagi. Jadi saat kita memandang salib dan kubur yang kosong, kita menjadi yakin untuk mempercayai kasih setia Allah. Kita baca ayat 6 ya. Ayat 6. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, jadi nyanyilah untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada kita. Ya. Bersukacitalah. Kita ngucap syukur. Mungkin saraf-saraf kita melemah, saraf kaki kita melemah. Tetapi kita bersyukur kita masih bisa mengakhiri tahun 2024. Artinya masih ada. Jantung kita masih berdetak. Nah, mengucap syukur masih bisa makan ya. Mengucap syukur masih bisa bersih-bersih rumah. Mengucap syukur kita ini masih bisa memuliakan Allah dalam hidup kita. Minimal apa? Menyanyi untuk Tuhan ya, mengucap syukur ya. Kita masih bisa menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan. Lewat iman kita kepada Kristus, Yesus mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat kita sebagai anak-anak Allah,
dan menggenapi maksudnya yang baik dan kekal dalam hidup kita. Amin. Mungkin hari ini engkau patut berpikir ya, belum tanya kepada Allah, tanya, mungkin tanya tahun depan ini aku harus berbuat apa ya, tahun depan ini apa yang aku harus lakukan untuk menyenangkan hatimu ya. Mungkin engkau mau bekerja di luar negeri, mungkin engkau mau pindah sekolah, mungkin engkau mau pindah rumah, mungkin engkau mau ganti pekerjaan dan sebagainya ya. Selamat pagi Bu Tiar, Patrick. Ayo bikin rencana ya. Walaupun Tuhan yang menentukan, tapi kita harus punya planning dalam hidup kita ya. Kita mau tahun depan lebih baik lagi. Walaupun ancaman-ancaman itu selalu ada ya. Belum apa-apa itu hati sudah bergetar ya. PPN mau naik 12%. Apalagi ya yang mau naik ya. Semua kalau PPN naik, pajak naik, pasti harga-harga melok naik ya saudaraku ya. Otomatis. Nah, otomatis itu. Hari-hari ini kita makin berat. Ya. Tetapi kalau kita lihat ke belakang, tahun demi tahun dulu ancamannya ya sama ya. Masuk tahun 2024 tuh dan begini dan begitu nanti ini ternyata Anda selamat kan melalui tahun 2024 ya. Sama Yesus. Nah, lakukan perkara. ada orang yang merasa tahun demi tahun ini loh tancap biasa ya. Tahun demi tahun ini ya berlalunya begitu-begitu saja. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah langit ini. Ya memang pengkhotbah berkata yang dulu sudah pernah ada sekarang ada. Tidak ada yang baru saudara. Dari tahun ke tahun itu silih berganti ya demikian ya. Yang sakit sembuh nanti sakit lagi ya. Yang sukacita berakhir ada ganti duka cita. Dan segitu terus ya. Itulah ritme kehidupan. Nah, satu hari lagi kita akan masuk tahun 2025. Mataharinya tetap sama apa enggak? Tetap sama tapi dari timur. Ya, mataharinya tetap sama, enggak berubah ya. Malamnya ya tetap malam yang sama, tidak berubah. Tapi yang berubah itu kita. Amin. Ya. Berubahlah ya. Tuhan menunggu perubahan hidup kita. Mungkin kita masih punya penyakit yang sama ya, tetapi sikap kita terhadap penyakit itu harus berubah ya. Percaya bahwa Tuhan itu sang penyembuh, Yehova Rafa. Rafa artinya penyembuh dan dia kalau menyembuhkan itu bukan mereparasi ya. Tapi memberi organ baru, tapi mengganti dengan barang baru ya. Saya punya sebuah kulkas yang gede. Kulkas ini khusus untuk ekspor ke Arab. Jadi rak-raknya itu pakai rak besi ya, yang dilapis dengan plastik ya, bukan rak kaca yang seperti sekarang. Nah, masalahnya adalah dia ini buntu airnya yang ke bawah itu ya. Tetesan air yang ke bawah itu buntu. Akhirnya saya keluarin semua barang-barangnya, beku-bekuannya, karena sudah libur ya, catering libur, jadi saya bersihkan. Nanti akan saya semprot dengan air yang bersih supaya ia menjadi fresh lagi ya, di-refresh ya. Kalau handphone itu di-reset. Hidup kita ya harus di-refresh. Hidup kita ya harus di-reset. Dibersihkan dari yang kotor, yang nyumbat. Berkatnya tersumbat. Kenapa? Oh, karena punya kebencian. Karena tidak bisa ngampuni diri sendiri. Oh, berkatnya tersumbat. Kenapa? Oh, ada yang buntu. Apa yang buntu ini? Penghalang ya. Penghalang dalam hidup apa? Doa Bapa kami itu coba didoakan tiap hari ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah itu kalau kita satu persatu kita bedah ya, tentang makanan aja ya. Mungkin tidak secukupnya yang kita makan, akhirnya sumbat ya. Hari-hari ini banyak otak yang tersumbat. Mengerikan loh saudara. Otak itu cuma satu kepal tangan kita ya. Mungkin 2 kepal ya. Selamat pagi Bu Lili. Ya, lomba pemenang rumah bersih dan rapi ini nanti besok akan diumumkan. Hadiahnya nanti waktu kaum wanita beribadah diberikan ya. Jadi minggu pertama di bulan Januari itu hadiahnya diberikan. Nanti malam ditentukan. Bukan nanti malam, besok malam. Siapa pemenang lomba rumah yang paling bersih dan rapi. Dan juga ada rumah yang paling kotor. Rumah yang paling kotor tuh kita kasih alat-alat pembersih. Apa itu? Timbok, pel, penuh dengan sapu, terus bahan-bahan pembersih ya. Dapat menang juga loh yang paling kotor ya. Cuma ya rodok malu mungkin ya, enggak apa-apa. Supaya nanti betul-betul mau bersih-bersih gitu ya. Nah, terus hadiahnya enggak hari ini karena hari ini banyak yang liburan ya. Kok hari ini? Akhir tahun mungkin yang menang libur kita enggak ngerti ya. Jadi ini siang nanti rapat pakai WA call mengenai siapa yang paling bersih ya. Nanti Bu Lili saya kasih tahu. Mungkin lebih baik difoto ya. Lumayan difoto ya. Tapi panitia tempo hari foto ndak di depan rumahnya. Kita kan ndak tahu yang mana yang menang ya. Nanti kita foto gitu ya. Terima kasih untuk donasinya. Bu Lili ini berkontribusi untuk pemenang kedua dan ketiga ya. Kalau yang paling kotor kok enggak ada yang berkontribusi ya. Kasih apa itu? Detol, apa itu? Wipol, Porstek dan sebagainya. Ya, pasti ada lah nanti yang berkontribusi untuk rumah paling kotor. Nah, terima kasih ya Bu Lili ya, Tuhan Yesus memberkati. Ini supaya apa? Ibu-ibu ini mantap ya. Di waktu kaum wanita, ibu-ibu ini dipersiapkan untuk menjadi ibu yang the best tahun 2025. Mungkin nanti tahun 2026 ibu-ibu dapat voucher lebih gede lagi untuk yang lain-lainnya. Siapa ibu yang mandiri misalnya begitu ya. Superwoman gitu ya. Jadi ayo kita ini masuk tahun 2025. Bilnya suruh ngasih sama Bu Lili untuk beli-beli keperluan untuk rumah yang paling kotor. Puji Tuhan ya, nanti kalau kita belanja ya. Nah, kalau kita masuk tahun baru itu biasanya rumah dibersihkan ya, korden-korden dicuci. Nah, apakah diri kita ini penghalang-penghalang dalam hidup kita ini kita mau buang ya? Kemarin saya nerima baju itu, baju layak pakai itu 2 karung saudara. Ini saya sudah ngirim ke Sumatera 2 karung ya, walaupun enggak karung gede-gede banget karena ongkir ya lumayan kalau ke Sumatera, tapi mereka sudah ini ya sudah menerima dan senang untuk bisa dipakai gitu ya. Luar biasa kan. Nanti ini Januari ada apa itu panti-panti asuhan yang hamba Tuhannya saya undang untuk khotbah, nanti saya bawakan pulang gitu. Sudah siap disisihkan ya baju-baju yang nyesei lemarimu gitu ya. Ini saya mau juga pikir-pikir begini. Nanti tahun depan saya enggak mau lagi beli-beli baju ya. Terlalu sesek ya lemari sudah. Ini masalah juga kan. Apa yang menyumbat lemari pakaian kita gitu ya. Oh itu baju pesta ternyata saudara ya. Nanti kalau pesta pinjem aja ya, nyewa. Nggak usah bikin. Lah dulu kok saya ya bikin ya. Kenapa? Ya karena yang pesta saya merasa
oh ini baju pesta saya gitu ya, jadi akhirnya bikin. Tapi habis gitu mau dipakai sehari-hari ke pasar kan nggak mungkin. Jadi ini mau diapakan ya, mau disewakan lah ya nggak mungkin, wong badan saya mini ya, kecil. Siapa yang mau pakai baju sewa mini-mini, nggak mungkin kan. Ya itu masalah bagi saya ya. Masa mau dijadikan museum kayak Lady Diana gitu kan nggak mungkin juga ya. Nah itulah masalah-masalah problem kita ya, ibu-ibu ini ya. Jadi nanti akhirnya ya dibersihkan lemarinya, ya sudah sebagian banyak sudah saya bersihkan, masih banyak lagi ya hal-hal yang perlu dibersihkan dalam itu soal lemari ya. Nah soal hidup kita ini loh, ayo kita ini merenung sejenak ya. Ayo bersih-bersih. Ayo bersih-bersih hidup apa? Makanan ya. Kulkas itu dibersihkan ya dari makanan-makanan yang nggak sehat ya. Diekspor. Ini saya mau buang semua yang nggak sehat diganti ya. Diganti sayur, buah yang sehat-sehat. Itu daftar buah yang boleh saya makan sudah saya tulis di dalam hati ya. Buah yang nggak ada rasa, saudara. Lo kemarin lo ada famili yang bawa nangka, tapi nangka mek 5 biji terus belum mateng pisan lah. Ini aku mau buang. Tapi tak pikir yo eman, nanti aku kasihkan ayam saja. Nah, ini nangka kan manis sekali lah. Aku kan enggak boleh, enggak ada di dalam daftar kehidupanku ya. Yang ada cuma apa? Pisang kepok, jambu air putih itu, apel, pir, pokoknya yang putih-putih ya. Kates saja enggak ada. Manis sebabnya ya. Terus apa lagi? Itu apa yang kecut-kecut itu apa itu kiwi itu masih boleh ya. Jadi untuk para diabetes itu enggak boleh yang berwarna-warni ya. Kalau yang berwarna-warni kuning itu mango, waduh, itu bisa menaikkan gula darah setinggi mungkin. Tapi hasilnya ketika saya taat, saya mau bersih-bersih hidupku, kakiku nggak sakit. Luar biasa loh, saya sampai heran loh. Ternyata diri kita, tubuh kita ini ya, itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Nah, kapan kalian mau bersih-bersih tubuhmu? Nanti kalau sudah saraf motoriknya ndak berguna, ndak bisa jahit ya, ndak bisa jiwit orang, jiwit gini ndak bisa masang anting-anting, ndak bisa ngancingin baju, nah itu kan masalah ya. Saya sekarang itu ndak mau pakai baju yang resleting belakang, karena nggak ada dayang-dayang. Kalau ada dayang-dayang masih lumayan, tolong gitu ya diselerek. Tapi sekarang selerekan tak ganti muka ya saudara, jadi ndak perlu dayang-dayang. Bu Foni nulis kalau incip satu aja gak apa-apa Bugem. Enggak, saya ndak mau ngincip ya. Maksudnya apa, nanti ngotori mulut. Satu itu kudu lagi ya kan. Lebih baik enggak, jadi ndak tahu rasa, wis ndak kepengen gitu ya. Cece senang minum pare Bugem. Waduh, lah aku ya ndak mau minum jus pare, gak enak ya. Kalau pare di kukus atau digodok terus ditutul sambal gitu masih mau. Tapi kalau di jus ya sudah nggak mau lah. Nggak enak, hidup cuma sekali kok, soro. Nah inilah, ayo kita ini nggak usah tanya terus sama Tuhan ya. Tapi kita mau bersih-bersih diri kita ya. Mengapa aku Tuhan? Ya karena kamu nyosuh ya, kata Tuhan. Karena kamu nggak mau membersihkan dirimu dari segala hal yang jahat, yang tidak baik, yang kotor. Pertama itu pemakannanmu aja, lihatin dulu. Ayo, kamu makan apa aja ya. Akhirnya kamu sakit, akhirnya saraf-sarafmu menderita. Loh, kan salah dewe. Beberapa hari ini saya membaca bahwasanya ada orang yang tidak mau minum bahan-bahan kimia ya. Tidak mau minum obat-obat kimia, dia yakin bahwa tubuh itu bisa menetralisir di dalam tempo 3 bulan. Memang gini loh ya, sel-sel darah itu diganti tiap 3 bulan sekali di sumsum tulang belakang. Jadi jatuh, ojo punya cedera tulang belakang ya. Supaya regenerasi sel-sel darah ini bisa dengan kontinuitas itu diperbaiki.
Mengapa kita kok check up disuruh balik sama dokter? Ya 3 bulan lagi balik ya. Dokter mau tahu kamu ini bertobat apa enggak ya. Ini saya akan terancam karena Januari balik ya Pak Gem ya. Kalau Pak Gem ini enak loh. Semua sing manis tak kasih no DI. Tapi akhirnya dia diambang batas juga ya. Jadi jangan dikira Anda ndak apa-apa. Ternyata harus jaga mulut, jamu jarak, apa itu? Jaga mulut, jangan rakus. Nah itu ya. Maka pertanyaan-pertanyaan, mengapa aku kok sakit Tuhan? Ya dijawab sendiri, kakek makan, iya kan? Karena harus secukupnya. Mengapa aku kok menderita hidupku? Ya karena kamu nggak mau mengampuni. Mengapa aku? Ya karena kamu memperlakukan orang lain juga seperti kamu, ya. Mangkel, dengki, iri hati, apalagi tidak berbuat baik ya. Coba dirubah itu semua. Jadi di-delete, di-refresh, dibersihkan. Amin. Jadi hari ini ayo kita bersih-bersih. Pertama, bersihkan pikiran, ganti dengan pikiran Kristus. Tahun 2025 diawali dengan pikiran Kristus. Jangan berpikir secara manusia, tetapi secara Tuhan. Pasti mampu, pasti lunas hutangnya, pasti dapat rumah, pasti dapat pekerjaan, pasti sakitnya sembuh. Kalau aku makan yang sehat, pasti aku sembuh. Nah itu ya. Jadi berubah pikiran. Kemudian hati yang harus diubah. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sampah itu dikeluarkan semua, nggak usah tanya. Tapi dilaksanakan. Firman Tuhan itu dilaksanakan. Tidak hanya direnungkan, tapi dikerjakan. Pak Gem mau mengerjakannya ya? Pasti ya. Kasih contoh teladan, mengerjakan firman itu, mengampuni. Janji pada dirinya sendiri. Nanti ini mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Nah kita mau janji dengan Tuhan itu apa yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Ya, kita berbuat ini lagi, tidak berbuat itu lagi, mau maju, mau rajin, mau mengampuni, mau mengasihi, apa-apa aja. Diri janji dengan diri kita sendiri mau apa, ya. Jadi, mau melayani Tuhan lebih giat, lebih lagi. Mau belajar, mau pendalaman Alkitab, mau maju di dalam pelayanan, mau besuk, mau mengunjungi jemaat yang lemah, yang sudah tua, dikunjungi. Apalagi, jadi itu komitmen-komitmen yang kita bangun ya di dalam kita memasuki tahun 2025. Ayo. Pasti tahun 2025 akan lebih baik lagi daripada tahun 2024. Ya. Semua baik karena Tuhan berkata semua baik. Ya, percaya semua akan baik-baik saja. Yang sakit sembuh, yang kekurangan diberkati. Amin. Yang ada masalah beres kabeh ya, asal ada Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus. Kami juga punya banyak pertanyaan Tuhan untuk Tuhan. Kapan Tuhan Engkau menolong kami? Kapan Tuhan Engkau sembuhkan kami? Kapan Tuhan Engkau lebih lagi memberi yang terbaik bagi kami? Kapan lagi Tuhan Kau pacu kami untuk kami lebih giat lagi dalam pekerjaan kami, ya. Banyak sekali pertanyaan untuk Tuhan Yesus, tapi ya yang bisa jawab semuanya itu juga dari kita sendiri. Kita bisa bagaimana untuk diri kita berlaku, apa yang sudah Engkau beri pada Tuhan, apa yang sudah Engkau terima dari Tuhan, ya. Semuanya itu sudah membangun dirimu, ya Tuhan. Janganlah Engkau sendiri yang meruntuhkan semua yang sudah terbangun dengan baik. Ya Tuhan, ampuni kami kalau selama tahun 2024 ini kami belum berkenan kepada Engkau Yesus, dan Engkau berkaryalah
bagi kami Tuhan Yesus. Dan 2025 nanti kami mau lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Kami mau lebih di dalam Engkau Yesus. Kami mau lebih lagi melayani sesama. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kalau selama ini kami belum bisa 100% mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami ya Tuhan Yesus. Dan itulah Kau jamah kami, murapi kami dengan minyak-Mu yang baru, jamah kami sehingga kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan kami mau hidup lebih baik lagi, bahkan sempurna di hadapan-Mu, untuk kami bisa menerima berkat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau selalu setiap hari bermasmur, bernyanyi bagi Engkau Yesus, hingga menyenangkan hati-Mu, dan Engkau mau bawa kami terbang lebih tinggi lagi di dalam mengatasi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam tangan-Mu. Selama tahun 2024 Kau sudah melindungi, menyertai, memberkati kami, dan pada tahun 2025 Kau juga tetap menyertai, memberkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami bisa melalui renungan gembala dari tahun ke tahun Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami. Dan jemaat online ini Tuhan setia setiap pagi untuk merenungkan firman bersama-sama. Berkati mereka Tuhan, kesehatannya, ekonominya, hubungannya satu sama lain sekeluarga. Tuhan memberkati dan memulihkan jika mereka sakit, jika mereka kekurangan. Memulihkan semuanya ya Bapa. Memberi pekerjaan-pekerjaan yang baik sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan. Kami akan songsong tahun 2025, di mana Tuhan adalah gunung batu kami, yang melindungi kami, yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami teguh hati, kokoh untuk tetap bersama Engkau, berlandaskan Yesus Kristus Tuhan sebagai firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, rekan-rekan kami. Untuk itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi semuanya, semangat untuk menyambut tahun yang baru. God bless you all. Thank Pak you. Yusak, good morning Bu Ineke. See you tomorrow. Makasih Bu Lili, Bu Foni, God bless you all. Haleluya. 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 Haleluya.